Diskriminasi bukan sekadar hal biasa, tapi sebuah luka yang terus membekas. Sebuah rasa kesepian di balik prasangka yang terangkap dalam rasa benci. Hai, aku Mia. Aku merupakan alumni dari salah satu sekolah swasta yang ada di Cimahi. Inilah kisahku mengenai diskriminasi dan perundungan yang kualami. Sedari SMP aku selalu minder dengan penampilanku karena aku merasa agak berbeda dengan teman-temanku. Kulitku yang gelap, rambutku yang ikal, dan badan yang tidak terlalu tinggi membuatku tidak merasa nyaman dengan penampilanku. Masuklah aku di masa SMK. Semoga aku di sini bisa lebih bahagia. Aku harap kejadian seperti dulu nggak terjadi lagi deh. Ternyata SMK ini tidak jauh berbeda, bagai sebuah pengulangan dari masa laluku. Woi, Mia, kemari kau. Kemari. Woi, kau dengar baik-baik ya. Kau ini tidak kenal sama saya. Kau jangan so asik sama saya. Jelas ini ya. Apa sih? Klik banget siapa juga yang so asik. Aku dan Gary memang tidak begitu akur, dan itu disebabkan oleh rumor fitnah yang beredar dulu. Woi, Mia, buka pintunya. Woi, Mia, buka pintunya. Woi, apa kamu maksud nyebarin saya jadi pengedar, ha? Maksud kamu apa? Datang-datang langsung nuduh aku. Kamu sosok polos kamu. Nama saya tercoreng. Ya udah gak usah teriak-teriak, berisik tahu. Kau tunggu balasanku ya. Apa sih? Kok tiba-tiba dia nuduh aku tanpa bukti? Beberapa minggu sejak peristiwa itu, aku tak kunjung mendapatkan teman. Bahkan saat ini teman-temanku terlihat menjauhiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, anak-anakku, hari ini mulai pembelajaran Bapak lagi ya. Meneruskan pembelajaran yang sebelumnya, materi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang tugasnya kalian sebelum masuk ke job berikutnya, kalian bikin kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Bisa? Ya. Bapak tidak akan menentukan kalian dengan siapa, ini dengan ini, tidak akan menurut dengan absen. Silakan Bapak memberikan keleluasaan kepada kalian untuk memberikan membuat kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Siap. Baik, selama kalian membuat kelompok, Bapak akan menyiapkan dulu alat prakteknya. Bisa ya? Siap. Dan kondusif ya? Baik, siap. Terima kasih. Bapak nyiapin dulu alat praktek ya? Pak, jadi aku batalnya Pak, ini sama mereka dan sama enjoy. Aku gak mau sama dia. Sally, mau sekelompok sama aku gak? Maaf ya, aku mau kelompoknya yang pinter-pinter aja. Ya udah. Kok nggak ada yang mau sekelompok sama aku ya? Bingung dan sedih, aku pun berkonsultasi dengan guru BK dan guru mapelku. Kang, selamat siang. Selamat siang, masuk. Oke, kasih. Hah? Gimana? Ada apa nih? Ada apa? Ini aku bawa Oh, biasa. Waktu kemarin juga mungkin aku juga kenapa? sudah ngomong tentang Mia ke Kenapa, Bu? Kang Ade. Jadi tadi dia datang ke BK, terus dia nangis. Katanya hari ini, tadi siang ya, Iya. tadi itu ada mata pelajarannya Kang Ade. Terus dia itu disuruh berkelompok di kelas, tapi Iya. tidak dipilih orang-orangnya. Iya. Betul ya? Semuanya sudah dapat kelompok kecuali dia kan. Gitu. Betul, Mia? Iya. Senyum dulu. Nah, gitu senyum.
pembagian kelompok itu tidak harus wajib per kelompok. Kalau memang kamu bisa laksanakan sendiri, itu lebih bagus, lebih maju, lebih hebat ya. Tunjukkan bahwa kamu bisa sendiri pun juga bisa telah. Kamu bisa pasti. Nggak usah. Minder, nggak usah nangis, nggak usah ini. Tunjukin nih bahwa kamu bisa. Dan kamu bisa lebih hebat dari mereka. Bisa. Harus bisa. Jawabannya pasti harus bisa. Oke, Mia. Oke? Semangat ya? Semangat ya. Nggak usah jadi masalah kamu sendiri atau berdua. Belum tentu berdua bisa berhasil. Sendiri bisa, saya yakin. Karena saya melihat potensi kamu besar. Oke? Semangat. Semangat. Nah, Oke, gitu. Mia ya. 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 Jadi udah clear ya maksudnya sekarang Nggak apa-apa. kamu sudah merasa baikan. Papa nggak berkelompok dulu. Nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa menunjukkan, bisa. Oke? Yep. Terus lagi. Ya. Nah, Oke Kang, makasih Siap. banyak ya. Berarti Siap. sudah clear. siap. Tadi deg-degan soalnya nanti. Nggak apa-apa. Ya. Kamu sendiri juga nggak apa-apa. Boleh? Ya? Siap. Bisa? Harus bisa. Siap ya. Makasih ya Kang. Siap, sama-sama siap. Pergi Bu. dulu soalnya Boleh, kuliah siap, lagi. siap. Ya. Iya, Bu. Makasih ya Kang. Iya. Makasih ya Pak. Iya, mari. Tibalah di hari presentasi tugas. Aku bisa nggak ya? Selamat siang semuanya. Kalau saya akan menjelaskan hasil karya seni saya yang berbahan kain flanel. Kan harusnya kelompok temannya. Udah, yang penting kita kerja. Di luar dugaan, ternyata hasil presentasiku cukup baik dan diapresiasi guru. Caca, menurut kamu kalau cewek nggak pakai kerudung aneh gak sih? Jangan ini, nanti kedengeran. Kamu jangan ini kedengeran. Aku salah apa ya sama mereka? Sampai mereka bilang kayak gitu. Karena lelah dengan diskriminasi ini, beban yang semakin berat akhirnya membuatku bercerita ke guru BK. Semua yang selama ini kupendam akhirnya terungkap. Ya. Ibu, aku capek. Ya. Coba cerita dulu sama ibu. Gimana ceritanya? Kenapa sih aku selalu dibedain, Ibu? Dibedain sama siapa? Sama mereka. Di luar dari sini dulu ya. Coba cerita siapa yang bedain ini ya? Mereka kayak yang beda agama gitu. Iya. Mereka suka ngebedain aku, suka ngehina fisik aku. Apa yang kamu rasakan? Capek, Bu. Ibu pernah cerita sama kamu kalau manusia itu diciptakan Tuhan istimewa semua. Nah, sebenarnya gini, apapun yang orang bilang sama kamu, itu kamu yang mutusin apakah itu kamu masukin hati atau enggak. Ya, Bu punya cerita nih. Jadi, orang pintar bilang gini, kamu bisa melarang burung untuk bersarang di atas kepala kamu. Tapi kamu tidak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepala kamu. Artinya apa? Kamu tidak bisa melarang orang ngomongin apapun tentang kamu. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah untuk memasukkan kata-kata mereka yang nyakitin itu, memasukin hati atau enggak. Gitu. Jadi itu punya prinsip seperti itu. Karena keadaannya seperti itu memang, tapi nanti Ibu akan berjanji, kita akan ke kelas, nanti Ibu ngomong sama Bu Dewi sebagai guru BK, kita akan bareng-bareng ke kelas supaya, karena ini juga tidak bagus buat kalian.
Ya, di sekolah ini tidak boleh ada intoleransi, tidak ada boleh orang-orang yang dibedakan. Kita semua punya hak yang sama dan kewajiban yang sama. Untuk itu, saya harap Mia tetap kuat, ya. Masalah apapun serahkan sama Tuhan. Ya, Ibu juga cerita kalau Tuhan itu bercerita bahwa kita berharga, kita istimewa, ya. Yesaya 43 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Jadi nggak apa-apa lah, ya, seandainya mereka tuh ngomong apa-apa, kamu harus sadari apa kata Tuhan tentang kamu, bukan apa kata mereka. Ya, oke, kita akan berdoa sebentar. Bu akan ajak kamu berdoa, ya. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih, kan bersyukur untuk hari ini Tuhan. Engkau boleh lihat anakmu Mia yang saat ini sedang sedih Tuhan. Hatinya sedang terluka. Karena begitu banyak kata-kata yang mungkin menyakitkan dan itu sangat membuat dia terluka. Tuhan, mari balut luka hati Mia Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu sehingga kami boleh melihat bahwa Engkau berperkara dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Sampailah hari di mana guru BK memberi edukasi di kelasku. Sekarang giliran Mia. Apa yang Mia rasain ketika Mia berbeda keyakinan dengan teman-temannya? Kayak ngerasa dibedain sih Bu. Ya, dibedain kayak gimana? Kayak itu, kayak termasuk aku nggak pakai kerudung, yang lain pakai kerudung, dibeda-bedain agamanya. Oke, terus apa yang kamu rasain setelah itu? Sedih sih Bu, Sedih ya. sama capek juga gitu. Kita langsung ke materi. Di sini ada 4 prinsip mengenai beda keyakinan tapi tetap berteman. Yang pertama, di manapun kita tidak ada satupun agama yang mengajarkan manusia untuk berbuat setiap agama apapun pasti mengajarkan atau mempelajari itu hal-hal yang baik. Jadi kita sepakat bahwa agama kita ini walaupun beda cara beribadah, cara kita dalam berdoa, tapi tetap setiap agama itu mengajarkan hal yang baik. Ya, ke depannya kita harus bisa menghargai toleransi dan juga menghargai dan merangkul teman-teman yang berbeda. Oke. Ya, terima kasih Bu Dewi. Oke. Ya, tepuk tangan dong buat Bu Dewi. Oke ya, poin 1 sama poin 2 tadi sudah disampaikan. Kita langsung ke poin 3. Tadi kalian sudah belajar Bu Dewi, ada 5 agama. Tiap agama itu punya kitab yang berbeda. Ya, kalau Kristen contohnya ada Alkitab, agama Islam ada Al-Quran. Nabi-nabinya pun ada yang sama tapi pasti banyak yang berbeda juga. Ya, lalu tata cara ibadahnya pasti berbeda. Sehingga oleh karena berbeda tidak perlu saling menjelekan. Ya, kita menghargai perbedaan itu. Ya, seperti poin tadi, walaupun beda keyakinan dengan segala perbedaan, tapi kita tetap berteman. Karena di balik perbedaan akan ada juga yang bisa mempersatukan. Seperti poin yang kedua, dari semua agama mengajarkan yang namanya kebaikan. Nah, gitu ya. Lalu kita masuk ke poin 4. Oke, silakan dibaca sama Mia. Kita tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau kepercayaan. Oke, ya, jelas. Artinya apa menurut kamu, Mia? Boleh memaksanya Ya, tidak boleh memaksa orang untuk masuk dalam ibadah kita, untuk masuk agama kita. Ya, tiap orang itu sudah punya panggilan masing-masing. Agamamu
ya. Maaf ya, saya spill sedikit tentang yang agama Islam. Katanya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya, sering saya dengar Pak Ustadz bilang seperti itu. Jadi kita saling menghargai. Kamu menjalankan ibadahmu dengan baik, saya menjalankan ibadah saya dengan baik. Tentunya dengan begitu semuanya akan berjalan dengan baik. Tanpa kita lihat perbedaan yang ada. Lihatlah setiap yang mempersatukan setiap kebaikan-kebaikan yang ada di setiap agama itu, sehingga kita akan tetap bisa walaupun beda keyakinan tetap berteman. Oke ya, kita sudah belajar materi ini, beda keyakinan tetap berteman. Mudah-mudahan setelah materi ini tersampaikan, kita sudah doa, kita bisa menghargai perbedaan keyakinan yang ada dimanapun kamu berada, dan tetap berteman walaupun beda keyakinan, ya. Jadi boleh kita merenung sebentar, kita refleksikan setiap materi yang kita sudah dapat, apa yang harus kita buat. Atau mungkin ada kesalahan yang kita lakukan kepada teman-teman kita yang berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita. Kita melukai hati mereka. Mungkin kita pikir itu adalah hal yang biasa, tapi itu justru melukai hati mereka. Nah, untuk sesi ini, Ibu kasih waktu kepada kalian. Jika hatinya mungkin sudah tergerak untuk meminta maaf kepada seseorang atau kepada teman-teman yang lain, Ibu akan persilakan. Kalau teman-teman, jika saya memiliki kesalahan pada kalian, kalau sengaja, tidak disengaja. Aku juga minta maaf ya buat kesemuanya, terutama sama Mia. Aku juga suka ngelibahin kamu dan gak mau sama kamu. Aku di sini mau minta maaf ya sama semuanya sama Mia. Terima kasih ya. Oke, bersalaman dong kalau bermaafan. Maaf ya Mia, nggak apa-apa. Aku juga salah. Aku minta maaf. Aku selalu jahat sama. Aku juga minta maaf ya sama kalian kalau misalkan aku punya salah. Oke, ada lagi yang mau minta maaf? Siap. Mia ada salah sama kita, tapi kita salah sama Mia. Kita minta maaf. Oke, ya dimaafin ya Mia ya. Oke, ya. Untuk berakhir di akhir sesi ini, Ibu akan mengajak kita untuk berdoa versi agama Islam sama versi agama Kristen. Ya. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayyi faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la yanfisuma laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan. Siapa yang dekat kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar bagi Maha mendengar. Tuhan, kami sadar bahwa banyak keyakinan di dunia ini. Tolonglah agar kami saling menghormati satu sama lain, tidak saling mengejek, menjelekkan, menjatuhkan atau bertengkar. Ajarlah kami untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Amin. Pada akhirnya, kehidupan yang kuimpikan dapat terwujud. Aku bersyukur atas kejadian yang telah aku alami. Karena dari kejadian tersebut, aku bisa mempelajari banyak hal. Aku harap dengan pengalamanku ini, aku dapat mengedukasi dan menghapus kasus-kasus diskriminasi intoleransi. Aku percaya, seberat apapun hal yang kalian lalui, sama kalian berusaha mencari jalan keluar, maka niscaya Tuhan akan memberi jalan kemudahan kepada kita.